Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Proji dari kelas manajemen PJJ 1 dengan mata kuliah perekonomian Indonesia dengan nomor NIM 22020101097 dengan dosen Octavian Cahya Dwi Habdin SMMM. Saya akan membahas tentang materi soal C. Bagaimana hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, berikan argumen yang mendukung dan menentang pendapat bahwa demokrasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi adalah topik yang kompleks dan sering didebatkan. Ada argumen yang mendukung dan menentang pendapat bahwa demokrasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan oleh rakyat, biasanya melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kapasitas suatu negara dan dalam menghasilkan barang dan jasa selama periode waktu tertentu, sering diukur melalui produk domestik bruto atau PDB. Argumen yang mendukung bahwa demokrasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Satu, stabilitas politik dan hukum, itu ada penegak hukum, kapasitas hukum. Yang kedua, kebebasan dan inovasi, itu ada kebebasan berpendapat, partisipasi publik. Dan ketiga, akuntabilitas dan transparansi, itu ada pengawasan pemerintah dan transparansi. Serta distribusi kekayaan yang lebih adil, itu ada pemerataan ekonomi di mana demokrasi cenderung mendorong kebijakan redistribusi yang lebih adil, seperti pendidikan dan kesehatan, yang berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang. Argumen yang menentang bahwa demokrasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, itu satu, proses pengembalian keputusan yang lambat, itu ada di birokrasi dan kebutuhan politik dan kepentingan politik. Yang kedua, ketidakstabilan politik, itu ketidakpastian daripada politik dan populisme. Yang ketiga, fokus pada restribusi daripada pertumbuhan, itu ada dari kebijakan restribusi, itu adalah fokus yang berlebihan pada restribusi kekayaan bisa mengurangi insentif dan berinvestasi dan inovasi yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, contoh negara non-demokrasi yang sukses secara ekonomi. Yaitu ada, kita kasih contoh Tiongkok. Tiongkok sering dijadikan contoh negara non-demokratis yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui kebijakan yang terpusat dan terencana. Dan yang kedelapan, uraikan permasalahan korupsi dalam konteks ilmu politik dan menurut Anda pribadi, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Itu ada dari satu, kekuasaan dan akuntabilitas, itu korupsi sering terjadi di lingkungan di mana kekuasaan terkonsentrasi dan akuntabilitas rendah. Yang kedua, institusi dan hukum. Institusi yang lemah dan penegakan hukum yang tidak efektif juga berkontribusi pada korupsi. Yang ketiga, budaya politik. Budaya politik juga berperan penting di beberapa negara. Korupsi mungkin sudah menjadi bagian dari norma sosial, di mana suap, nepotisme dianggap sebagai cara biasa untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan upaya untuk mengatasi korupsi itu adalah satu, menguatkan institusi. Yang kedua, penegakan hukum. Dan yang ketiga, pendidikan dan kesadaran publik serta transparansi dan teknologi. Serta yang kelima, partisipasi masyarakat, itu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah dan pengambilan keputusan, dapat membantu meminimalkan korupsi, atau dari LSM dan media memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaporkan kasus daripada korupsi tersebut. Yang kesembilan, jelaskan peran regulasi pemerintah dalam mengawasi aktivitas bisnis dan melindungi kepentingan konsumen. Untuk regulasi, pemerintah memainkan peran penting dalam mengawasi aktivitas bisnis dan melindungi kepentingan konsumen. Berikut adalah beberapa peran utama regulasi pemerintah dalam konteks tersebut. Yang pertama, menjaga keadilan dan transparansi di pasar. Yang kedua, melindungi hak konsumen. Yang ketiga, mengatur standar kualitas dan keamanan produk. Yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Yang kelima, mendorong praktik bisnis yang beretika dan bertanggung jawab.
Serta yang keenam, memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen, di mana pemerintah juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK di Indonesia. Misalnya adalah lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Untuk yang ke-10, jelaskan mengapa penting untuk membangun sikap entrepreneur di kalangan rakyat Indonesia. Membangun sikap entrepreneur di kalangan rakyat Indonesia sangat penting dengan beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, adanya penciptaan lapangan kerja, inovasi dan kreativitas, pertumbuhan ekonomi berusaha kontribusi signifikasi terhadap pertumbuhan ekonomi atau UMKM yang kita sebut UMKM, usaha kecil menengah. Terus kemandirian ekonomi membuat individu lebih mandiri secara finansial dan tidak selalu tergantung pada pekerjaan di sektor formal dan pemerintah. Pemerintahan ekonomi dengan adanya lebih baik bisa wirausaha dari berbagai daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata dan tidak hanya berpusat di kota-kota besar saja seperti Jakarta atau di pulau-pulau Jawa lainnya. Membangun komunitas lokal, pengusaha lokal seringkali berinvestasi kembali ke komunitas mereka, membantu membangun infrastruktur dan kesejahteraan sosial di daerah mereka. Dengan membangun sikap entrepreneur, Indonesia dapat mengembangkan ekonomi yang lebih berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.